Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pada siaran YouTube. Pada hari ini, para pendengar YouTube yang budiman, kita akan mengkaji kembali pada surah Abasa, yang mana pertemuan yang kemarin adalah ketika Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai keturunan Adam alaihissalam, yang mendapatkan teguran daripada Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat, yang ia dengan tidak sengaja, tanpa dia ketahui bahwa dia sudah membiarkan seorang Abdullah bin Maktum itu dalam mencari atau meminta bimbingan tentang mengetahui akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal akan Allah sebenarnya. Namun pada hari ini kita coba pada lanjutan ayat 11 sampai 20 yang insyaallah kita akan mengupasnya dengan izinnya. Pada ayat ini Allah gambarkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a zakarah fi suhufin mukarramah مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. Ya, para pendengar YouTube yang budiman, yang artinya janganlah begitu, sesungguhnya petunjuk Allah menjadi pelajaran. Maka barang siapa yang ada kemauan, pasti ia mempelajarinya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, kitab-kitab yang unggul dan disucikan di tangan para rasul, kitab yang mulia dan penuh kebaikan, manusia akan binasa karena kekafirannya. Dari unsur apakah manusia diciptakan? Allah menciptakannya dari sperma, kemudian ditentukan kapasitasnya. Kemudian Allah memudahkan jalan baginya. Pada audiens sekalian, pendengar YouTube yang budiman, pada lanjutan ini kita akan menerangkan sedetail-detail mungkin, dikarenakan di sini ada sebutan penciptaan manusia yang keempat setelah penciptaan hakikat Muhammad SAW, kemudian penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kemudian penciptaan Nabi Isa alaihissalam, serta kemudian penciptaan kepada manusia di dunia ini. Itulah yang menjadikan daripada pertemuan Nabi Adam dengan Nabi Muhammad SAW ketika dia diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertemulah mereka keduanya ketika Nabi bertanya, siapa orang yang sudah beruban itu? Maka oleh Jibril berkata, itulah nenek moyang engkau, itulah Nabi Adam alaihissalam, yang ianya sudah beruban dan berambut panjang, yang ketika itulah ia memberikan salam, ya Abi Badani. Maka oleh Nabi Adam menyahutnya,
Waalaikumsalam ya Abi Ruh. Ini sudah menjadikan sebuah tatanan kehidupan yang mereka sudah tahu satu persatu. Sementara Nabi Adam itu mengetahui ketika Nabi Adam ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terkejut ia dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka dia bertanya kepada Allah karena dia melihat, karena Allah telah memberikan pandangan, pendengaran dan perkataan. Dia melihat di bawah di Lauh Mahfuz itu ada tulisan. Kalaupun tulisan itu tidak berupa tulisan Arab atau bagaimana, itu tergantung kepada bagaimana Nabi Adam itu mengetahuinya. Nah, yang pasti kita sinyalir dulu sebagaimana Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Maka dilihatnya ada tulisan di bawah nama Allah, yaitu Ahmad. Maka Nabi Adam itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa nama yang di bawah nama engkau ya Allah? Maka Allah balik bertanya, kenapa kau bertanya? Kenapa tidak ya Allah? Tidak mungkin nama sebagus itu atau tidak mungkin nama di bawah engkau itu orang yang tidak kau sayangi. Pasti orang yang nama yang di bawah nama engkau itu adalah orang yang dekat dengan engkau dan penuh dengan dedikasi dan kasih sayangmu terhadapnya. Nah, disitulah Allah baru mengatakan yang bahwa ketika di dalam pertemuannya kejadian pasangannya itu, yaitu Siti Hawa, baru dia tahu yang bahwa maharnya itu adalah sholawat kepada Rasulnya. Nah itu berarti sesuatu yang hakikat itu akan menjadikan syariat pada hari ini. Kita jangan lupa untuk belajar ilmu ini. Ilmu makrifat ini adalah ilmu hakikat. Ilmu hakikat adalah ilmu ruh. Ilmu ruh adalah ilmu nur. Ya, itu merupakan sebutan-sebutan daripada sebutan Nabi yang sering diucapkan di dalam setiap sabda-sabdanya kepada para sahabat-sahabat. Yang di dalam pelajaran hari ini merupakan pelarangan kepada Nabi Muhammad SAW, jangan bertingkah seperti itu, janganlah begitu. Sesungguhnya petunjuk Allah menjadi pelajaran. Berarti apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah ilmu dan diajarkan kepada manusia yang sebenarnya. Apalagi manusia itu dalam masa kerajaan Muhammad sekarang itu. Maka wajiblah Nabi Muhammad memberitahukan tentang ilmu-ilmu apa yang belum mereka ketahui. Maka di dalam proses ayat 12, maka barang siapa yang ada kemauan pasti ia mempelajarinya. Nah, sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang pernah disebut-sebutkan, yaitu fastabiqul khairat, atau berlomba-lomba untuk kebaikan, atau yang namanya manjadda wajada, adalah siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia mendapat. Maka pelajaran-pelajaran itu perlu dicari, perlu dikejar, perlu ditambah. Seandainya kalau pelajaran-pelajaran itu datang sendiri, sebagaimana rezeki, sebagaimana umur kita, sebagaimana jodoh kita, sebagaimana kematian kita, itu datang sendiri. Jangan salah kita persepsikan tentang masalah ilmu ini atau cara untuk mempelajari, bahkan cara untuk menghindari atau merubah akan diri kita dari bagaimana keburukan kepada kebaikan, dari kebaikan kepada keikhlasan, daripada keikhlasan kepada kebagusan. Inilah yang menjadikan tumpuan dan kewajiban kita semuanya
sebagai manusia, sebagai umat Islam, sebagai mukmin muslimin sekalian. Maka di dalam ayat ke-13, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, berarti kitab yang ada pada posisi kitab Nabi Adam itu tidak nampak. Maka nampaknya bagaimana? Kita mengetahui lewat mana? Kita mengetahui lewat ilmu ma'rifah. Yaitu kitab Nabi Adam itu adalah alam semesta ini. Sering disebutkan sebagai sufia, orang-orang sufi, orang-orang yang karib dengan para sahabat. Kemudian orang-orang yang ia mempelajari ilmu filosof seperti Syekh Al-Ghazali, dia sudah penuh dengan pelajaran-pelajaran kitab Nabi Adam alaihissalam. Maka yang namanya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan termasuk kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, maka semuanya itu dikembalikan atau dikumpulkan ke dalam kitab Nabi kita, yaitu Al-Quranul Karim, ya. Kemudian berubah menjadi fungsinya sebagai pembagian Al-Furqan, yaitu menjadikan daripada kedua pihak, ya, baik daripada yang mulia maupun yang dizalimkan, ya, menjadikan kedua pilihan ini di dalam Al-Furqan terjadi dua pilihan, baik yang baik maupun yang buruk. Maka di dalam ayat berikut, ayat ke-14, kitab-kitab yang unggul dan disucikan. Berarti kitab-kitab yang sudah ada sejak dulu itu merupakan kitab-kitab yang termasuk petunjuk, ya, daripada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ayat ke-15, di tangan para rasul. Nah, berarti di tangan pada para rasul ini dalam para bahasa termasuk nabi sekalian. Maka rasul, kalau dikatakan rasul, itu adalah pilihan 5 orang. Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan satu lagi Daud alaihissalam. Itu merupakan 5 orang rasul. Tapi kalau nabi itu banyak, maka di tangan para rasul. Berarti para rasul itu mendapatkan sebuah Alkitab yang memang jelas-jelas sudah diturunkan. Jadi ini merupakan sebuah fenomenal yang terjadi di dalam kehidupan seorang manusia, yaitu keturunan para Nabi Adam. Dan ayat 16, kitab yang mulia dan penuh kebaikan. Ini kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, itu tidak ada keburukan. Berarti satu, turunnya kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ada banyak orang termasuk para ulama yang menyatakan baik dan buruknya itu datang dari Allah. Itu periode ke berapa pahamnya itu? Sementara di dalam kitab-kitab yang sudah diturunkan itu enggak ada keburukan. Berarti apa yang menjadikan buruk? Nah, berarti yang diturunkan oleh para setan, ya, keburukan, penggodaan yang menjadikan Abu Jahal seperti kemarin itu, yang merupakan atau pengikut setan yang digambarkan atau menjadikan pengembalian usaha-usaha setan itu melalui Abu Jahal. Maka ayat ke-17, manusia akan binasa karena kekafirannya. Berarti di dalam proses Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya itu sebagiannya sudah dikatakan oleh Allah hengkang daripada hukum Allah, sebagiannya terpetunjuk. Maka ayat 18, dari unsur apakah manusia diciptakan? Ini baru disyarahkan dalam proses penciptaan ronde keempat. Dalam proses manusia yang sudah ada di dunia ini, berarti sudah tahu dari sumber sperma. Nanti ayat ke-19, Allah menciptakannya dari sperma, kemudian ditentukan kapasitasnya. Berarti seseorang itu menjadikan daripada apa tadi namanya, dari
hasil bumi yang sudah dimakan oleh seorang laki-laki, kemudian dia kawin, kemudian menjadikan sebuah mani atau sperma yang sudah dimasukkan atau sudah kawin, berarti sudah sah menjadi suami istri. Kemudian lahirlah seorang anak yang sudah ditentukan jadwalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ke-20 ini kemudian Allah memudahkan jalan baginya. Nah, sekarang fenomenalnya yang terjadi adalah ketika manusia sudah ada di dunia ini, sering ia itu tergoda atau sudah menjadikan sebagai syakwasangkanya, atau di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-2 dan 3 itu mereka itu tidak mengetahui yang sebenarnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu ayat 2 itu menandakan bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran itu adalah kebenaran yang nyata dan menjadikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sementara orang-orang yang tidak bertakwa, dia itu menjadikan sebagiannya putus asa, atau sebagiannya dia tidak percaya atau ragu-ragu di dalam kehidupannya. Demikian para audien pendengar YouTube yang beriman, pada pertemuan kali ini kita akan padai dan memahami ayat-ayat 10 daripada lanjutan pembicaraan kita kemarin sampai ayat 20 ini. Insyaallah kita akan ketemu lagi esoknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.